penjahat negara itu tidak pernah mereka membangun negara. Yang mereka lakukan setiap waktu, setiap saatnya adalah bagaimana caranya untuk merusak negara. Jadi yang namanya penjahat negara itu bukan membangun, melainkan merusak, menghancurkan negara. Jadi kita bisa lihat siapa hari ini yang membangun negara dan siapa hari ini yang merusak negara. Beda manusia dengan binatang. Manusia tidak akan mungkin menjadi binatang, dan juga binatang tidak akan mungkin menjadi manusia. Manusia ketika ia mendapatkan sesuatu, dia tidak akan berhenti pada apa yang ia dapatkan, melainkan dia akan tetap terus. Tidak ada rasa puas terhadap sesuatu. Sedangkan binatang, ketika ia sudah mendapatkan sesuatu tersebut dan ketika ia sudah kenyang, maka dia akan berhenti untuk mencari dan dia akan beristirahat untuk beberapa hari. Dari situ bisa kita lihat mana yang sebenarnya binatang dan mana yang sebenarnya manusia. Beda antara pemimpin dengan penguasa. Pemimpin itu melayani, sedangkan penguasa itu dilayani. Pemimpin akan berusaha sekuat mungkin untuk membuat bawahannya, rakyatnya aman, damai, sejahtera, tenang, serta bahagia. Sedangkan penguasa akan berusaha sekuat ia agar dirinya dan keluarganya yang bahagia sendiri, senang sendiri, dan sukses sendiri, damai sendiri. Nah, kawan-kawan, nih, silahkan kawan-kawan komen, silahkan kawan-kawan jawab. Negara kita dipimpin oleh seorang pemimpin atau dipimpin oleh seorang penguasa? Silahkan komentar. Seorang pembohong akan dibela mati-matian oleh pendusta, dikelilingi oleh para penjilat, disanjung-sanjung oleh para pengkhianat, dan didoakan oleh para munafik. Itu isi dari negara Wakanda. Mereka itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Pembohong membutuhkan pendusta, pendusta membutuhkan penjilat, membutuhkan pengkhianat, membutuhkan munafik. Mereka itu saling membutuhkan dan saling ketergantungan. Karena memang seperti itulah cara hidup dan kehidupan mereka semua. Kita tidak perlu menceritakan siapa sebenarnya diri kita. Dan kita juga tidak perlu menunjukkan apa yang harus kita tunjukkan dari diri kita. Karena orang yang membenci diri kita, dia akan tetap membenci dan tidak akan pernah percaya dengan apa yang kita sampaikan atas diri kita. Dan orang yang mencintai kita, dia tidak akan pernah peduli atas apa diri kita, karena cintanya dia kepada diri kita itu tulus, bukan karena ada apanya. Maka tetap saja konsisten untuk melakukan sesuatu yang terbaik di dalam hidup. Tidak ada negara yang memperkarakan warga negaranya hanya karena kritik. Kritik dianggap tidak baik, kritik dianggap tidak membangun, kritik dianggap merusak. Padahal kritik itu adalah evaluasi, kritik itu adalah pembenahan. Kritik itu bukan jelek, kritik itu bukan merusak, melainkan kritik itu adalah membangun.
Maka konyol sekali jika warga negara diperkarakan hanya gegara kritik. Negara demokrasi. Negara demokrasi itu negara yang membenarkan adanya kritik, membolehkan adanya kritik, bahkan membangun supaya warga masyarakat mampu untuk mengkritik. Bukan negara yang menghalang-halangi adanya kritik, bukan negara yang memperkarakan adanya kritik. Jadi kalau kita ngaku negara demokrasi tetapi kita dilarang untuk mengkritik, diperkarakan dalam proses kritik, berarti itu bukan negara demokrasi, itu negara pribadi, negara milik diri sendiri. Monarki. Monarki itu sistem kepemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi, lalu dijalankan untuk kepentingan banyak orang. Itu namanya monarki. Aristokrasi itu ialah sistem kepemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok pemimpin tertinggi, lalu dijalankan untuk kepentingan banyak orang. Itu disebut aristokrasi. Berikutnya ada tirani. Tirani ini sistem kepemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin, lalu dijalankan hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka ini disebut dengan tirani. Dan terakhir ada oligarki. Oligarki itu ialah sistem kepemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok pemimpin-pemimpin tertinggi, lalu dijalankan hanya untuk kepentingan-kepentingan kelompoknya saja atau kelompok mereka pribadi, kelompok mereka sendiri. Nah, kawan-kawan, teman-teman, bisa melihat sekarang keadaan kita ini. Kita ini di monarki atau di oligarki atau di aristokrasi atau di tirani. Teman-teman pasti bisa menilai keadaan kita ini di mana. Bangsa kita ini di mana? Apakah oligarki, apakah tirani, apakah monarki atau aristokrasi? Yang tahu silahkan komentar di bawah. Setiap warga negara itu memiliki hak untuk membangun negara. Juga setiap warga negara itu memiliki hak untuk meruntuhkan negara serta memiliki hak untuk mendaur ulang isi-isi dari negara. Mengapa bisa seperti itu? Karena kedaulatan sepenuhnya, kedaulatan seutuhnya itu berada di tangan rakyat, berada di tangan warga negara. Jadi, jika ada seorang rakyat, seorang warga negara yang mencoba untuk membangun negara ini menjadi lebih baik, maka ia disebut dengan warga yang baik, warga yang mulia. Tetapi jika ada warga rakyat yang mencoba untuk menghancurkan negara, mencoba untuk meruntuhkan negara, maka ia disebut dengan brengsek dan juga bajingan. Banyak orang yang bilang bangsa yang maju itu adalah bangsa yang mampu menghormati
Bagi saya itu hal yang keliru. Bagi saya itu bangsa yang maju itu adalah bangsa yang mampu berpikir dengan cara yang baik, bukan terhormat, bukan menghormati. Karena kalau kita mengucapkan soal hormat, maka sang korupsi saja hari ini terhormat. Sang korupsi saja hari ini dihormati dengan banyak orang. Penjahat negara saja hari ini dihormati oleh banyak orang. Bajingan negara saja hari ini dihormati oleh banyak orang. Maka sekali lagi saya sampaikan, bangsa yang maju itu bukan bangsa yang mampu menghormati, tetapi bangsa yang mampu berpikir dengan cara yang baik. Mohon tunggu sebentar. Mohon tenang. Oke, tenang. Oke, tenang sebentar. Oke, mohon diperhatikan dan didengar sebentar saja. Jangan hanya sekedar skip. Jangan hanya sekedar scroll. Saya mau ngasih tahu nih. Nih, dengarkan dengan bijaksana, dengarkan dengan cara sesama. Mau itu politik dinasti atau dinasti politik, ternyata kedua-duanya itu baik. Yang tidak baik itu adalah yang tidak berperan di dalam politik. Bagi anak-anak muda, kalian anak-anak muda harus respon dengan politik, harus peduli dengan politik, harus respect dengan politik. Kalau kalian anak-anak muda yang tidak peduli, tidak respon, tidak respect kepada politik, maka nantinya akan ada politikus-politikus yang tidak akan pernah peduli dengan anak-anak muda. Oke? Terima kasih. Jangan berharap akan ada orang yang senantiasa menolongmu. Ingat, hidupmu adalah 100% tanggung jawabmu sendiri. Tidak seperti politik. Politik itu bisa bermain di dua karakter. Ketika ia membutuhkan, maka dia datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya butuh suara, saya butuh dukungan, maka bantu saya, dukung saya, pilih saya, doakan saya. Nanti kalau saya menang, akan saya baguskan jalannya, akan saya aspal, akan saya rehol, akan saya bangun pusat perairan, akan saya dirikan ini, itu, bla bla dan sebagainya lainnya. Itu politik. Mereka bisa bermain di dua peran, tapi ketika mereka sudah jadi, mereka lupa siapa diri kita yang sudah membantunya. Maka hidupmu adalah 100% tanggung jawabmu sendiri. Rangkul yang masih sejalan, selebihnya hati-hati di jalan. Dunia politik itu kejam. Dunia politik itu tidak ada yang bisa dipercaya. Jika keduanya masih saling menguntungkan, maka keduanya masih saling puji, memuji, angkat-mengangkat. Tapi sebaliknya, jika keduanya tidak saling membutuhkan, maka mereka juga akan saling mencaci maki dan juga menenggelamkan. Jadi, politik ini adalah permainan untuk mendapatkan sesuatu. Bagi orang kaya dan bagi para pejabat, hidup itu mereka anggap hanya sebagai sandiwara. Hidup itu hanya sebuah permainan yang sesuka hati mereka bisa mempermainkan apa saja yang mereka inginkan. Tapi bagi orang yang susah, bagi orang yang derita, hidup itu adalah tragedi yang setiap waktu mereka harus berupaya untuk mengubah tragedi itu menjadi kebahagiaan. Walaupun sulit, tetapi mereka itu berupaya untuk mengubah tragedi menjadi kebahagiaan. Mereka setiap waktunya akan berjuang sekuat tenaga, sekuat pikiran, sekuat hati untuk mengubah tragedi menjadi kebahagiaan. Jadi bagi pejabat dan bagi orang kaya, hidup itu adalah kebahagiaan mereka. Hidup itu adalah sandiwara.
Tetapi bagi orang yang susah, orang yang derita, hidup itu adalah perjuangan. Maka mari berjuang. Kita diciptakan dari tanah. Yang kita pijak juga tanah. Yang kita makan juga hasil yang hidup dari tanah. Dan pada akhirnya kita akan dikembalikan ke dalam tanah. Tapi mengapa watak kita, sifat kita itu seperti langit? Jangan terlalu angkuh dengan apa yang kita miliki. Semua orang itu pasti akan mengalami proses, dan semua orang itu pasti akan mendapati jatah untuk jatuh.